Mengapa orang Asia jago matematika dan mayoritas penerima Nobel orang Yahudi? Suku Bajo adalah salah satu suku yang sampai saat ini hidup nomaden. Mereka berpindah dari satu perairan ke perairan lainnya. Suku Bajo menjadi sangat terkenal di dunia internasional karena sekelompok ilmuwan dari Denmark mempelajari tentang kemampuan suku ini menyelam. Jika orang biasa dapat menahan nafas selama 1-2 menit, orang Bajo bisa sampai 13 menit. Dan ini dilakukan sambil menyelam sampai kedalaman 60 meter. Menyelam digolongkan sebagai olahraga yang ekstrim karena resiko berkurangnya konsumsi oksigen dalam darah, menyebabkan penyelam hilang kesadaran dan tenggelam. Penyelam seahli apapun tidak bisa menandingi orang Bajo, meskipun telah berlatih puluhan tahun. Mengapa demikian? Hasil penelitian Melissa Lardo dan kawan-kawan mendapatkan bahwa suku Bajo memiliki limpa 50% lebih besar dibandingkan suku-suku lainnya di Indonesia. Limpa yang lebih besar membuat mereka mampu menyimpan oksigen yang lebih lama. Namun mengapa penyelam yang paling ahli tidak bisa seperti orang Bajo? Itu karena secara turun-temurun apa yang dilakukan oleh orang Bajo dalam kurun waktu ribuan tahun membuat tubuh mereka telah beradaptasi dengan hidup di perairan. Sehari-hari orang Bajo juga menghabiskan 60% waktunya di air, mendukung terjadi anomali DNA mereka. Contoh adaptasi DNA yang lain yaitu kemampuan matematika orang Asia yang istimewa. Shanghai, Taipei, Hong Kong, Korea memiliki ranking PISA yang lebih tinggi secara global. Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlier berargumen bahwa kemampuan ini ada korelasinya dengan kehidupan agrikultur masyarakat Asia. Secara spesifik, menanam padi membutuhkan etos kerja, disiplin, dan jam kerja yang lebih panjang dari penanam gandum di dunia barat. Pendapat ini juga didukung oleh antropolog Francesca Bray yang mengatakan bahwa petani padi bekerja lebih keras daripada jenis petani lainnya. Di Eropa, orang Prancis contohnya, pada saat musim dingin seluruh desa akan berhibernasi. Aktivitas penduduknya berkisar antara akhir musim semi dan awal musim gugur. Sebaliknya di Cina bagian selatan, para petani tidak akan tidur sepanjang musim dingin. Pada saat temperatur membeku di antara bulan November dan Februari, para petani memiliki pekerjaan sampingan. Mereka membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar. Kebiasaan kerja keras ini ada korelasinya dengan konsentrasi yang tinggi yang dibutuhkan pada skill matematika misalnya. Adaptasi DNA ini juga terjadi pada orang Yahudi yang memiliki proporsi terbesar sebagai penerima hadiah Nobel, yaitu 22%. Dari 965 orang penerima hadiah Nobel dari tahun 1001 sampai 2023, ada paling sedikit 214 ras Yahudi. Mereka terutama memiliki kecerdasan verbal yang tinggi. Intelijensi verbal dihubungkan dengan kemampuan memecahkan masalah, penalaran abstrak, dan memori kerja. Kecerdasan orang Yahudi yang tidak biasa ini dapat ditelusuri sejak zaman Nabi Musa. Kehidupan Yahudi yang nomaden membuat mereka secara alami mengembangkan kecerdasan verbal. Intelijensi yang tinggi memberikan proteksi dari kriminalitas bagi kelompok yang beresiko tinggi karena kehidupan yang berpindah-pindah tersebut. Bisa dimaklumi karena orang Yahudi harus berhadapan dengan suku-suku lainnya, berperang melawan mereka atau tinggal di antara mereka sambil mempertahankan kemurnian ras, budaya, dan agamanya. Pendapat lain dari Gregory Cochrane, Jason Hardy, dan Henry Harpending, ketiganya antropolog dari Universitas Utah, mengatakan bahwa orang Yahudi memiliki intelijensi yang tinggi karena selective inbreeding. Menurut mereka, kecerdasan Yahudi adalah kompensasi dari genetic error bagi penyakit khusus Yahudi seperti Tay-Sachs, Gosser disease, dan Fanconi anemia. Berbagai penyakit Yahudi ini oleh para ahli sebelumnya diatribusikan pada budaya perkawinan antar darah. Orang Yahudi biasa menikah sesama sepupu atau kerabat dekat. Oleh sebab itu menurut mereka, Yahudi adalah ras yang cerdas namun juga adalah orang-orang yang berpenyakitan. Jadi, siapa Anda dan saya itu adalah hasil dari adaptasi DNA yang telah terjadi ribuan tahun. Tidak banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk mengubah kondisi ini. Mungkin kita tidak bisa menyelam lebih lama dari orang Bajo, lebih jago matematika seperti orang Cina, atau secerdas orang Yahudi. Tapi, pasti dalam darah kita telah terbentuk keahlian-keahlian lain yang tidak dimiliki mereka. Penting sekali untuk mencari keunikan genetik kita sehingga kita bisa mengembangkannya seoptimal mungkin. Mengembangkan skill yang sesuai dengan DNA membuat kita unik dan tidak ada tandingannya.